Intan Nurah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat kurikulum PAUD. Nah, istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pengertian tersebut kemudian diadaptasikan dalam dunia pendidikan yang diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, kurikulum ini menurut John Dewey itu adalah merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi, atau bahan pelajaran, serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Susilo tahun 2003, kurikulum PAUD itu diarahkan pada pendekatan saintifik yang merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di PAUD. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai pembelajaran yang ada yang pada dasarnya digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, adapun tujuan dalam kurikulum PAUD yaitu bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi dan 6 aspek perkembangan anak usia dini agar anak memiliki kesiapan untuk melanjuti jenjang selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini ada 6. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan itu bersifat dinamis atau berubah-ubah setiap saat. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi integrasi. Berarti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh yang nantinya dapat berguna dan dapat berintegrasi di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi diferensiasi yang memiliki arti bahwa kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan yang mampu menghargai dan melayani berbagai macam perbedaan setiap anak. Kemudian yang keempat yaitu fungsi persiapan. Berarti bahwa kurikulum itu dapat berfungsi sebagai pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang yang selanjutnya, serta mampu untuk mempersiapkan dirinya agar dapat hidup di lingkungan masyarakat ketika ia tidak melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang kelima ada fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi untuk menentukan program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Diagnostik berarti bahwa kurikulum merupakan suatu alat pendidikan yang mampu memahami potensi dan kelemahan yang ada pada diri setiap siswa. Nah, ketika telah mampu memahami potensi dan kelemahannya, maka diharapkan nantinya siswa tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mau memperbaiki kelemahannya tersebut. Kemudian ada prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip perkembangan kurikulum yaitu yang pertama ada prinsip relevansi. Nah, kurikulum secara internal itu memiliki relevansi dalam komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, kurikulum itu memiliki relevansi terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat dikatakan dalam perkembangan kurikulum itu harus melihat kebutuhan perkembangan yang ada di lingkungan sekitar yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Nah, kurikulum itu berguna untuk mempersiapkan anak di masa saat ini dan masa yang akan datang. Kurikulum yang baik itu merupakan kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk menyesuaikan dengan kondisi
lingkungan, dan masyarakat yang selalu berkembang. Nah, pendidik dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Kurikulum itu hendaknya memiliki kesinambungan baik secara vertikal maupun horizontal. Makna dari kontinuitas ini merupakan adanya hubungan atau keterkaitan dengan berbagai jenjang atau tingkatan pendidikan. Nah, sehingga pembelajaran itu berjalan secara harmonis. Kemudian yang keempat adalah prinsip efisiensi. Efisiensi itu memiliki makna bahwa pengembangan kurikulum itu harus direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini maksudnya ialah sejauh mana pengembangan dapat dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini itu memiliki dua aspek efektivitas, dan yaitu efektivitas guru mengajar dan efektivitas belajar siswa. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikannya, pengembangan kurikulum ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 4 komponen yang sangat penting dalam mengembangkan kurikulum PAUD, yaitu yang pertama adalah komponen tujuan, yaitu arah yang hendak dicapai dari pelaksanaan pendidikan PAUD tersebut. Kemudian yang kedua adalah komponen isi, yaitu pengalaman belajar apa yang harusnya diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan. Kemudian yang ketiga adalah komponen metode atau prosedur, yaitu cara yang digunakan untuk mengorganisasikan atau menyampaikan isi kurikulum untuk tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah komponen evaluasi, yaitu cara yang digunakan untuk melihat dan atau menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Kurikulum pendidikan anak usia dini meliputi standar kompetensi anak usia dini yang bertujuan untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, produktif, inovatif, kreatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan peradaban dunia. Sekian materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.